Nah, disinilah kesalahan fatal dari tim Anies Baswedan. Bahwa aneka strategi makronya itu, kampanyenya itu, isu-isunya itu tidak didesain untuk menang, tapi hanya didesain untuk meramaikan saja pemilu presiden yang ada sekarang ini. Tentu saja ini tidak dikerjakan secara sadar. Semua yang bertarung dalam pilpres pasti ingin menang, cuma di situ letak bedanya. Jika itu disusun dengan mata yang tajam, kita akan tahu bahwa walaupun dia begitu keras kerjanya, begitu hebat program-programnya, tapi kerangka makronya sudah ada pada desain yang salah. Pertanyaan pertama, apakah gerangan yang membuat Anies, Ganjar kalah dan Prabowo menang? Itu pertanyaan yang sering didiskusikan. Yang paling penting untuk menjawab ini, justru saya mulai dengan Bobby Fischer. Ini seorang ahli catur, grandmaster, yang dianggap satu dari pemain catur terbesar karena dia begitu ahli dalam strategi. Ini kutipan dari Bobby Fischer, ia mengatakan bahwa jangan melangkah sebelum yakin itulah langkah terbaik. Jika salah langkah, membawamu pada kekalahan. Ini terjadi dalam permainan catur, tapi juga terjadi dalam pertarungan politik praktis. Memang ada banyak langkah di sana, langkah 1, langkah 2, langkah 3, tapi sebenarnya semua langkah ini dia berhimpun dalam sebuah kerangka strategi makro. Nah, itulah yang paling penting. Sebelum kita bertarung, kita rumuskan dulu strategi makro yang akan menjadi landasan kita dalam melakukan pertarungan pemilu itu. Aneka langkah-langkah selanjutnya itu hanyalah konsekuensi dari kerangka besar yang kita buat. Berbeda strategi, akan berbeda pula langkah-langkahnya itu. Jadi hal pertama yang harus kita pikirkan ketika kita bertarung, yang akan tentukan menang dan kalah adalah benar atau salahkah strategi makro yang kita susun. Nah, maka ini sila pertamanya. Ketika kita ingin menyusun strategi untuk menang dalam pemilu presiden ini, maka hal pertama yang harus kita baca adalah presiden yang sekarang ini tengah memerintah, apakah ia populer atau tidak populer. Mengapa ini penting? Karena inilah cara yang paling simple, cara yang paling mudah untuk kita tahu public mood, untuk kita tahu bagaimana ini opini dan perasaan majority pemilih yang nantinya akan memilih juga capres-capres yang bertarung itu. Dengan cara mengetahui bagaimana mereka menilai presiden yang kini sedang berkuasa, yang saat itu adalah Jokowi. Nah, ini datanya bahwa approval rating Jokowi yang dinilai dari berbagai lembaga survei itu tinggi sekali, minta ampun populernya 75-82%. Fakta ini haruslah menjadi dasar pertama untuk kita menyusun strategi makro tadi. Maka kita pun sampai pada inilah prinsipnya. Jika presiden yang sedang berkuasa itu sangat populer, maka strategi makro kita susun agar capres kita ini terasosiasi sangat kuat sekali dengan presiden itu. Jika ia sangat populer. Sebaliknya, jika ia tidak populer, terpuruk, tak disukai publik luas, strategi makronya adalah capres yang mau kita bantu itu, yang mau bertarung itu, justru harus menarik jarak, disasosiasi kepada presiden yang sedang berkuasa itu. Maka dua hal ini yang paling penting. Jika presiden sedang populer, maka susunlah strategi capres kita dengan mengambil isu, melanjutkan, meneruskan, mengambil apa yang penting pada presiden sekarang dan kita ingin
mengembangkannya kembali. Tapi jika dia tidak populer, maka yang kita kerjakan adalah isu perubahan, isu peralihan kepada yang lain karena publik tidak suka pada presiden sekarang. Itulah cara paling mudah menyusun strategi agar kita mendengar apa yang tadi Bobby Fischer katakan, jangan sampai salah langkah sejak langkah pertama. Nah, disinilah kesalahan fatal dari tim Anies Baswedan. Semua yang bertarung dalam Pilpres pasti ingin menang, cuma di situ letak bedanya. Jika itu disusun dengan mata yang tajam, kita akan tahu bahwa walaupun dia begitu keras kerjanya, begitu hebat program-programnya, tapi kerangka makronya sudah ada pada desain yang salah. Nah, ini yang terjadi pada Anies, bahwa strategi makronya ia menyusun isu perubahan ketika presiden sekarang begitu populernya. Jadi ibaratnya fondasi rumah Anies ini walaupun interiornya ia hiasi sebagus mungkin, ya tambahkan begitu banyak aksesori di sana, tapi karena fondasinya ada pada tanah yang salah, yang rapuh, roboh juga rumah itu.